Salam sejahtera untuk panjenengan semua yang sedang menonton malam ini. Semoga rasa tenang, damai, dan berkah selalu menyertai setiap langkah panjenengan. Mari sejenak kita panjatkan doa dalam hati. Mugi Gusti maringi kawicaksanan, supaya urip iki tansah ana ing dalan becik. Semoga Tuhan yang Maha Agung memberi kita kebijaksanaan, agar jalan hidup ini senantiasa terang meski dalam gelapnya ujian. Selamat datang kembali di kanal ini. Ruang tempat kita belajar memahami tanda-tanda langit, pesan leluhur, dan rahasia weton yang tersimpan di balik tanggal lahir manusia Jawa. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang halus tapi kuat. Sesuatu yang membuat banyak dukun sekalipun mengakui, ada aura yang tak bisa mereka kalahkan. Ilmu bawaan dari weton pon. Sampean pernah dengar cerita orang yang selalu selamat dari bahaya, padahal seharusnya celaka? Atau seseorang yang sulit disentuh oleh ilmu hitam, meski sudah banyak yang mencoba? Konon, banyak dari mereka lahir dengan weton pon. Weton yang katanya punya daya gaib alami, bukan karena belajar, tapi karena bawaan sejak lahir. Bahkan para sepuh dulu bilang, sing lair pon iku, yen batine resiklan atine tulus, Gusti paringi tameng ora katon. Artinya, orang kelahiran pon punya tameng tak kasat mata, bukan dari mantra, tapi dari ketulusan hatinya. Sebelum kita lanjut nguri-uri kauru Jawa iki, sampean boleh bantu channel ini berkembang. Cukup dengan tekan tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman atau keluarga yang juga lahir di weton pon. Tuliskan juga di kolom komentar nama dan asal kota panjenengan, biar energi positif dari doa malam ini sampai ke seluruh penjuru Nusantara. Weton pon dikenal sebagai salah satu weton yang paling kuat dari sisi batin dan pancar jiwa. Dalam perhitungan Jawa, pon memiliki unsur tanah dan angin, gabungan antara keteguhan dan intuisi tajam. Karena itu, mereka yang lahir di hari pon seringkali memiliki aura yang sulit diterobos oleh kekuatan gelap. Para dukun tua Jawa mengatakan bahwa setiap manusia lahir membawa ilmu bawaan, yaitu energi spiritual yang tertanam sejak kelahiran. Dan pemilik weton pon dipercaya membawa 7 ilmu alami yang tidak bisa dikalahkan, bahkan oleh dukun paling sakti sekalipun. Mari kita bahas satu persatu, dengan hati yang terbuka. Ilmu pertama, tameng sukma, perisai tak kasat mata. Sejak manusia lahir, konon setiap jiwa sudah membawa pancer, yaitu pusat energi kehidupan. Namun, bagi mereka yang lahir di weton pon, pancer itu memiliki getaran berbeda, lebih tenang, tapi kuat, lembut tapi mampu menolak segala serangan halus. Itulah yang disebut oleh para sepuh sebagai tameng sukma, perisai tak kasat mata yang tidak bisa ditembus oleh kekuatan hitam, bahkan oleh dukun paling licik sekalipun. Orang pon sering tak menyadari bahwa dirinya punya daya perlindungan alami. Saat orang lain mudah jatuh sakit karena kiriman niat jahat, ia justru selamat tanpa tahu sebabnya. Saat ada orang yang ingin menjeratnya lewat ilmu pengasihan, niat itu memudar dengan sendirinya. Semua karena getaran energi pon tidak memberi ruang bagi kegelapan untuk menempel. Dalam dunia kebatinan Jawa, tameng semacam ini disebut pancer alus sing ora ketara. Kekuatan halus yang menyelimuti tubuh, lahir dari keselarasan antara pikiran, perasaan, dan niat. Leluhur dulu sering berkata, wong lair pon iku, yen atine resik lan ora seneng gawe cidra, Gusti paringi pangayoman tanpa tembok. Artinya, orang kelahiran pon yang hatinya bersih, tidak suka berbuat jahat, akan mendapat perlindungan langsung dari Yang Maha Kuasa, bahkan tanpa mereka minta. Tameng ini bekerja bukan lewat mantera, bukan lewat jimat, tapi lewat getaran keikhlasan dan doa yang tak pernah putus. Banyak kisah turun-temurun tentang orang pon yang tidak bisa diapa-apakan. Ada seorang petani tua di lereng Lawu, misalnya, yang katanya pernah dikirimi ilmu hitam karena iri rezekinya lancar. Tapi yang terjadi, si pengirim justru jatuh sakit 3 hari kemudian, sedangkan sang petani tetap segar seperti biasa. Ketika dukun yang mengirim mencoba melihat siapa yang menolak kirimannya, ia melihat cahaya keemasan mengelilingi tubuh si petani. Inilah gambaran batin dari tameng sukma itu. Namun, tameng ini bukan hadiah tanpa syarat. Ia bisa hilang bila pemiliknya mulai menyimpan iri, amarah, atau kesombongan. Energi negatif dari dalam diri justru membuka celah bagi energi luar untuk masuk. Karena itu, para sepuh menasihati, tameng sing sejati dudu sakaraja utawa keris, nanging saka ati sing tansah eling marang Gusti.
Perisai sejati bukan dari benda, tapi dari hati yang selalu ingat Tuhan. Bila orang pon menjaga kesabaran, tidak membalas keburukan dengan keburukan, maka tamengnya makin tebal, makin kuat, makin bercahaya. Tapi bila ia membiarkan diri larut dalam dendam dan amarah, perlindungan itu akan retak. Sebab, kekuatan batin pon berasal dari keseimbangan rasa, bukan dari kekerasan tenaga. Tameng Sukma bukan hanya melindungi dirinya, tapi juga keluarganya. Orang yang tinggal satu rumah dengan pon sering merasa tentram, jarang sakit, dan rumahnya terasa adem. Itu karena energi pon meluas ke sekitarnya, memancarkan harmoni yang menenangkan. Tak heran, dalam adat Jawa kuno, bila ingin menetralisir energi buruk di rumah, orang-orang akan mengundang seorang kelahiran pon untuk melangkah pertama kali di halaman rumah baru. Mereka percaya, langkahnya membawa restu dan menutup semua pintu sial. Sungguh, Tameng Sukma bukan kekuatan yang bisa dipelajari. Ia lahir bersama napas pertama orang pon. Selama hati mereka tetap jernih, tidak sombong, tidak menyakiti sesama, maka perisai itu akan tetap menyala. Menjadi cahaya pelindung yang membuat dukun sekalipun hanya bisa berdecak kagum dan berkata, "Iki dudu wong biasa, nanging wong sing dijogo langit." Ilmu kedua, mata batin terbuka sejak lahir. Tidak semua manusia diberi anugerah untuk merasakan sesuatu di luar jangkauan panca indera. Tapi bagi orang yang lahir di weton pon, kemampuan itu adalah bawaan sejak pertama kali mereka menghirup udara dunia. Mereka disebut memiliki ilmu rasa, semacam penglihatan batin yang tidak bisa dipelajari, karena ia tumbuh dari keseimbangan jiwa dan naluri spiritual. Sejak kecil, banyak orang pon yang menunjukkan tanda-tanda kepekaan luar biasa. Ada yang sering bermimpi hal-hal aneh yang kemudian benar-benar terjadi. Ada pula yang merasakan hawa tak enak sebelum sebuah peristiwa buruk menimpa. Mereka kadang mendengar bisikan halus, bukan suara keras, tapi getaran hati yang berbicara tanpa kata. Inilah yang oleh para sepuh disebut, mata batin Sing Kawangun Sakarasa, mata yang tidak melihat dengan bola mata, tapi dengan kejernihan hati. Anak-anak pon biasanya tumbuh menjadi pribadi yang peka terhadap suasana. Mereka mudah menangis melihat penderitaan orang lain, atau merasa lelah bila berada di tempat dengan energi negatif. Hal ini bukan kelemahan, tapi bentuk lain dari kecerdasan batin. Mereka menangkap getaran dunia halus yang tidak disadari orang lain. Namun, anugerah ini bisa jadi ujian. Bila pemiliknya tidak kuat secara mental, kepekaan itu berubah menjadi beban. Orang pon bisa merasa was-was, sulit tidur, atau mudah cemas tanpa sebab. Sebab di saat orang lain tidur nyenyak, mereka melihat atau merasakan sesuatu yang tidak kasat mata. Leluhur dulu mengajarkan cara menguatkan diri, dengan doa, tirakat, dan kesederhanaan hati. Karena semakin bersih hati seseorang, semakin tenanglah cahaya batinnya, dan semakin jinak pula penglihatannya terhadap dunia halus. Bagi orang pon yang bisa menjaga keseimbangan antara dunia lahir dan batin, mata batinnya menjadi petunjuk hidup yang luar biasa. Mereka jarang salah memilih jalan, karena keputusan mereka sering diilhami oleh rasa batin yang dalam. Misalnya, saat hendak menandatangani perjanjian penting, hati mereka bisa tiba-tiba berat, dan ternyata kemudian terbukti, keputusan itu memang berisiko. Atau ketika hendak menolong seseorang, batin mereka terasa hangat, tanda bahwa niat itu membawa berkah. Leluhur menggambarkan orang pon seperti cermin air bening di dasar sumur. Ia tampak tenang, tapi mampu memantulkan cahaya sekecil apapun yang datang dari atas. Begitu pula batin mereka, ketika hati tenang, segala hal menjadi jelas. Tapi ketika hati keruh oleh amarah atau iri, semua penglihatan batin akan kabur. Dukun sekalipun tidak bisa menandingi kejernihan intuisi orang pon. Sebab apa yang mereka lihat bukan hasil latihan atau ritual, tapi hasil kehadiran nur sejati yang turun bersama kelahiran mereka. Oleh karena itu, orang pon disarankan untuk menjaga diri dari kebisingan dunia, dari iri hati dan tipu daya. Karena semakin jernih jiwanya, semakin tajam pula mata batinnya membaca tanda-tanda alam dan pesan langit. Maka tak heran, banyak orang pon yang akhirnya menjadi penuntun tanpa disadari. Mereka mungkin bukan guru besar atau kiai, tapi banyak orang datang kepada mereka untuk sekadar menenangkan hati, meminta saran, atau curhat kehidupan. Itu karena kata-kata mereka keluar dari rasa yang melihat lebih jauh dari logika.
Leluhur berkata, Wong sing bisa weruh tanpa meripat, iku wong sing wis embuka lawang batin. Artinya, orang yang bisa melihat tanpa mata, adalah mereka yang telah membuka pintu hatinya. Dan orang pon, secara alami, telah memiliki kunci itu sejak lahir. Tinggal bagaimana ia menjaga kuncinya agar tidak berkarat oleh dosa dan kesombongan. Ilmu ketiga, pancaran rezeki tak terduga. Dalam hitungan Neptu Jawa, weton pon memiliki nilai yang unik, gabungan antara kekuatan bumi dan angin. Bumi melambangkan keteguhan, sementara angin menggambarkan kelincahan dan arah yang tak terduga. Dua unsur ini jika bersatu melahirkan daya spiritual yang disebut pancer kamulyan, yaitu kemampuan menarik keberuntungan tanpa harus mengejarnya secara keras. Itulah mengapa banyak orang pon yang tampak biasa-biasa saja, hidup sederhana, tidak banyak bicara, tapi rezekinya mengalir seperti air yang tak pernah berhenti. Mereka bukan tipe yang serakah atau rakus terhadap dunia. Justru ketenangan dan keikhlasan hatinya itulah yang menjadi magnet rezeki. Rezeki orang pon sering datang lewat jalan-jalan yang tidak pernah mereka bayangkan. Kadang berupa uang yang datang dari peluang mendadak. Kadang lewat seseorang yang tiba-tiba menolong di saat sulit. Atau bahkan lewat keberkahan kecil yang membuat hidup mereka selalu cukup meski penghasilannya tidak seberapa. Dalam kejawen, ada pepatah tua. Rejeki wong ikhlas, ora katon dalane, nanging tansah tekan ing wektune. Artinya, rezeki orang yang ikhlas tak tampak jalannya, namun selalu datang tepat pada waktunya. Dan itulah hukum alam yang berlaku pada orang pon. Energi mereka tenang, tidak menuntut berlebihan, dan selaras dengan aliran semesta. Maka ketika mereka bekerja, hasilnya membawa berkah. Saat mereka memberi, Tuhan mengganti lewat jalan lain. Ada kisah lama di Jawa Timur tentang seorang penjual jamu kelahiran pon. Ia tidak pernah kaya raya, tapi setiap kali ada anak yatim datang ke rumahnya, ia selalu bisa memberi meski sedikit. Orang-orang heran, karena meski penghasilannya kecil, ia tidak pernah kekurangan. Setelah ia wafat, banyak tetangga mengaku hidupnya terasa sepi, bukan karena kehilangan sosoknya saja, tapi karena energi kebaikannya membawa ketenangan dan kelancaran bagi seluruh kampung. Leluhur kemudian berkata, Wong pon iku dadi lawang rejeki kanggo liyane. Orang pon sering menjadi pintu rezeki bagi orang lain. Itulah sebabnya, rezeki mereka sulit dihitung dengan logika. Tidak selalu berupa harta benda, tapi juga kedamaian batin, kelancaran hidup, dan bantuan tepat waktu. Bahkan ketika dalam kesulitan, selalu ada jalan keluar. Rezeki orang pon ibarat angin sore, datang perlahan, tapi membawa kesejukan bagi siapapun yang merasakannya. Namun, kekuatan ini juga bisa pudar bila disalahgunakan. Ketika orang pon mulai lupa diri, menjadi sombong, atau menggunakan rezekinya untuk merugikan orang lain, maka aliran itu perlahan tertutup. Karena rezeki mereka tidak berdasar pada kepintaran atau keberanian semata, tapi pada getaran rasa syukur. Semakin sering mereka bersyukur, semakin deras pula aliran rezeki yang datang. Banyak dukun kaya, tapi miskin hati. Banyak orang pintar, tapi tak punya ketenangan. Tapi orang pon seringkali tak perlu mengejar apapun, dunia yang datang menghampiri mereka, karena dunia mengenali getaran orang yang tulus. Rezeki mereka adalah cermin dari hati mereka sendiri. Jika bening, maka cahaya keberkahan akan memantul dengan indah. Jadi, bila sampean lahir di weton pon, jangan takut kekurangan. Jangan khawatir bila dunia tampak berat. Karena di dalam dirimu ada cahaya keberkahan yang tidak bisa dihitung dengan angka. Selama sampean bekerja dengan jujur, menolong tanpa pamrih, dan menjaga rasa syukur, maka Gusti Allah akan selalu menurunkan rezeki dari pintu yang bahkan belum sampean ketuk. Itulah sebabnya para sepuh berkata dengan lembut, Wong pon iku yen butuhake, Gusti wis nyapake lui disik. Artinya, sebelum orang pon meminta, Tuhan sudah menyiapkan rezekinya. Karena rezeki bukan tentang siapa yang paling keras berlari, tapi siapa yang paling tenang dalam keyakinan. Ilmu keempat, pengasihan alamiah, daya tarik yang lahir dari keikhlasan. Ada satu hal yang sering membuat orang lain kagum pada mereka yang lahir di weton pon, mereka punya pesona yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Wajah mereka mungkin biasa, tutur katanya sederhana, tapi entah mengapa banyak orang merasa nyaman di dekat mereka. Ada ketenangan dalam tatapannya, ada kelembutan dalam suaranya,
dan ada kesejukan dalam kehadirannya. Itulah yang disebut para sepuh sebagai pengasihan alami, atau tresno pancer, cinta dan simpati yang terpancar langsung dari pusat jiwanya. Berbeda dengan ilmu pengasihan yang didapat lewat ritual atau mantra, pengasihan Pon tidak bisa dipelajari, karena ia lahir dari hati yang bersih. Orang Pon umumnya tulus, tidak suka berpura-pura, dan tidak gemar menyakiti. Energi ini menular. Ketulusan mereka menyentuh hati orang lain tanpa mereka sadari. Maka wajar, bila banyak orang yang merasa betah berada di sekitar mereka, seolah auranya membawa damai dan rasa aman. Dalam pandangan kejawen, setiap manusia memancarkan getaran halus dari dalam tubuhnya, seperti cahaya yang keluar dari pelita. Cahaya orang yang hatinya ikhlas berwarna lembut, menenangkan, dan menyejukkan bagi siapapun yang merasakannya. Dan cahaya itu, pada orang Pon, lebih stabil dibanding weton lainnya. Para leluhur percaya, wong sing lair Pon iku, ambekane kaya banyu sumur sing bening. Artinya, orang Pon itu bagaikan air sumur yang jernih, siapapun yang datang mendekat, akan melihat wajahnya sendiri dengan jujur. Maka banyak orang yang merasa nyaman dan terbuka di hadapan mereka. Ada kisah lama dari Tanah Mataram tentang seorang abdi dalam kelahiran Pon. Ia bukan bangsawan, bukan orang sakti, tapi raja selalu memintanya duduk di dekat singgasana saat musyawarah. Saat ditanya mengapa, sang raja menjawab, karena saat dia hadir, amarah semua orang menurun. Inilah bukti bahwa pengasihan Pon bukan soal rupa, melainkan soal getaran batin. Kehadirannya menetralkan suasana, seperti embun yang menenangkan daun setelah badai panjang. Namun, kekuatan pengasihan ini bisa berubah menjadi ujian besar. Orang Pon yang tidak mampu menjaga hatinya bisa tanpa sadar disalahgunakan oleh orang lain. Karena mereka mudah dipercaya, mudah tersentuh, dan cenderung menolong siapapun tanpa pamrih. Tak jarang mereka dimanfaatkan oleh orang yang tak tulus. Oleh sebab itu, leluhur berpesan, tresna sing sejati kudu nganggo wates, ben ora dadi lara. Artinya, cinta sejati pun perlu batas, agar tidak melukai diri sendiri. Bagi orang Pon, menjaga keseimbangan antara memberi dan melindungi diri adalah kunci. Jika mereka menolong dengan niat yang lurus, energi kasihnya akan berlipat ganda dan kembali dalam bentuk keberkahan. Tapi jika mereka memaksakan cinta, memohon perhatian, atau mencoba mengikat seseorang dengan niat duniawi, justru daya pengasihannya akan pudar. Karena pengasihan Pon hanya tumbuh dari hati yang bebas dari pamrih. Karisma orang Pon juga sering muncul tanpa mereka sadari. Dalam pertemuan besar, mereka jarang bicara, tapi sekali mengucap, semua orang mendengarkan. Bukan karena keras suaranya, melainkan karena kata-katanya berisi kejujuran. Kejujuran yang keluar dari hati yang jernih, selalu terdengar lebih lantang daripada 1000 teriakan kosong. Bahkan dalam hubungan asmara, banyak yang jatuh cinta pada orang Pon bukan karena penampilan, tapi karena rasa tentram yang mereka bawa. Mereka mencintai tanpa menuntut, memberi tanpa menghitung, dan setia meski dalam sunyi. Energi cinta semacam ini tidak bisa dibeli atau dipelajari dimanapun. Ia adalah bagian dari ilmu bawaan Pon yang hanya muncul dari jiwa yang damai. Jadi, jika sampean lahir di weton Pon, rawatlah kelembutanmu. Jangan biarkan dunia yang keras merusak hatimu yang halus. Karena itulah sumber kekuatanmu. Bila hatimu tetap tulus, maka bahkan tanpa jimat, tanpa minyak pengasihan, tanpa mantra apapun, orang akan datang mendekat dengan sendirinya. Bukan karena sihir, tapi karena rasa nyaman yang hanya dimiliki oleh jiwa yang bersih. Leluhur menutup wejangan ini dengan kalimat yang indah. Tresna sejati ora butuh mantra, cukup ati sing ora pura-pura. Cinta sejati tidak butuh mantra, cukup hati yang apa adanya. Dan itulah ilmu pengasihan alami yang menjadi mahkota bagi setiap anak Pon. Ilmu kelima, penolak bala alamiah, cahaya yang menjaga tanpa diminta. Dari 7 ilmu bawaan yang dimiliki oleh weton Pon, inilah yang paling membuat banyak orang kagum sekaligus heran, kemampuan menolak bala tanpa perlu mantra, tanpa azimat, tanpa sesaji. Orang yang lahir di weton Pon diakini memiliki aura padhang, pancaran cahaya halus yang mampu menetralisir energi buruk di sekitarnya. Bahkan ketika mereka berjalan di tempat yang wingit, makhluk halus lebih memilih menyingkir daripada mendekat. Para sepuh Jawa menyebutnya, pancer padang sing ora katon.
cahaya yang tidak terlihat mata, tapi dirasakan oleh segala makhluk. Energi ini adalah hasil perpaduan unsur tanah dan udara dalam diri Pon. Tanah memberi kestabilan dan keteguhan, sementara udara memberi keluasan dan keseimbangan. Ketika keduanya bersatu, lahirlah pancaran daya yang membuat energi negatif kehilangan arah. Konon, bila orang Pon lewat di tempat angker, suara jangkrik mendadak berhenti, udara terasa sejuk, dan suasana menjadi lebih tenang. Bukan karena mereka menakuti, tapi karena frekuensi jiwa mereka terlalu terang bagi dunia kegelapan. Makhluk halus ibarat bayangan yang tak sanggup bertahan di hadapan sinar matahari. Begitulah posisi orang Pon di mata dunia gaib, terang yang tidak bisa mereka tembus. Ada kisah yang dituturkan turun-temurun di daerah Banyumas. Seorang laki-laki Pon bekerja sebagai sopir malam hari. Seringkali ia melewati jalan sepi yang diakini angker, namun mobilnya tak pernah mengalami gangguan. Padahal banyak pengemudi lain mengaku mendengar suara tangisan atau bayangan menyeberang tiba-tiba di tempat yang sama. Ketika ia ditanya rahasianya, ia hanya tersenyum, "Aku ora duwe jimat apa-apa, sing penting ati ora wedi, lan eling Gusti." Dan para sepuh yang mendengar cerita itu pun berkata, "Ya jelas, wong lair Pon, padhange atine sing lindhungi awake." Kekuatan penolak bala orang Pon juga bekerja dalam bentuk lain. Bukan hanya melindungi diri dari gangguan gaib, tapi juga menetralkan energi buruk di sekitar mereka. Rumah yang sering dipenuhi pertengkaran, jika ditempati oleh orang Pon, perlahan menjadi tenang. Anak-anak yang rewel menjadi lebih mudah diatur, hewan peliharaan lebih jinak, dan orang-orang di sekitarnya merasa betah. Itu karena aura Pon membawa keseimbangan batin. Mereka seperti pohon besar di tengah panas. Diam, tapi menaungi banyak jiwa. Namun, seperti cahaya yang bisa meredup bila ditutupi debu, kekuatan penolak bala ini bisa melemah jika orang Pon kehilangan keseimbangan. Ketika hatinya penuh amarah, iri, atau kesedihan mendalam, auranya berubah suram dan rapuh. Makhluk halus atau energi gelap akan mulai berani mendekat, bukan karena mereka lebih kuat, tapi karena pelindungnya sendiri retak. Oleh sebab itu, leluhur memberi pesan yang dalam. Yen pengin uripmu ora gampang kaweng ku peteng, jaga atimu saka pepetengmu dewe. Artinya, jika ingin hidupmu tak mudah dikuasai kegelapan, jagalah hatimu dari kegelapanmu sendiri. Orang Pon disarankan rajin bersyukur, memperbanyak doa, dan tidak membiarkan pikirannya dipenuhi kebencian. Karena doa bagi mereka adalah cahaya tambahan. Setiap ucapan syukur memperkuat benteng halus di sekitarnya. Ketika mereka berzikir atau menyebut nama Tuhan dengan tulus, bahkan tempat paling angker pun menjadi teduh. Mereka tidak perlu menantang yang gaib, karena alam sendiri sudah menghormati keseimbangan batin mereka. Leluhur percaya, orang Pon adalah penjaga harmoni. Kehadirannya menolak bala tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarganya dan lingkungan sekitarnya. Maka tak heran, banyak orang Pon yang rumahnya jarang dilanda bencana besar, dan hidupnya tampak berkah, meski sederhana. Bahkan dukun sakti pun kadang berkata dengan rendah hati, "Wong Pon iku ora butuh pagar gaib, awake dewe wis dadi pagar." Orang Pon tidak butuh pagar gaib, karena dirinya sendiri sudah menjadi pagar alamiah. Selama mereka hidup dengan hati tenang, tidak sombong, tidak menyakiti siapapun, maka energi terang itu akan tetap menyala, seperti lentera kecil yang mampu menyingkirkan kabut di malam tergelap. Dan itulah rahasia ilmu penolak bala orang Pon. Bukan karena kekuatan tangan, melainkan kekuatan hati yang selalu selaras dengan cahaya Gusti. Ilmu keenam, garis meluhur, sabda yang menjadi nyata. Tidak semua orang lahir membawa daya sabda. Tapi bagi mereka yang dilahirkan di weton Pon, ada sesuatu yang berbeda dalam ucapannya. Kata-kata mereka seringkali berisi. Ucapan mereka bukan hanya bunyi, tapi getaran batin yang mampu mengguncang semesta. Leluhur menyebutnya sebagai ilmu karisma leluhur, yaitu kekuatan spiritual yang diwariskan turun-temurun melalui garis darah, bukan lewat ajian atau laku tirakat. Orang Pon sering tidak sadar bahwa tutur katanya punya bobot batin yang kuat. Ketika mereka berbicara dengan niat tulus, alam seolah ikut mendengarkan. Ketika mereka mengucap doa dengan rasa, doa itu lebih cepat sampai. Dan ketika mereka berkata dengan emosi, alam pun bisa berguncang. Sebab dalam diri orang Pon, mengalir getaran sabda dadi, ucapan yang berpotensi menjadi kenyataan.
Ada kisah dari Tanah Blora tentang seorang perempuan pon yang sederhana. Suatu malam, anaknya hilang di pasar. Dalam tangisnya ia berkata lirih, "Yen pancen anakku urip, mugi Gusti nggawa bali sadurunge subuh." Dan benar, menjelang fajar anak itu pulang, digandeng oleh seseorang yang menemukannya di pinggir jalan. Kejadian itu menjadi pembicaraan satu kampung, bukan karena keajaiban mistik, tapi karena doa tulus seorang ibu yang lahir dengan sabda pon. Karisma leluhur orang pon berasal dari dua hal, darah dan doa. Darah, karena dalam silsilah mereka biasanya ada leluhur yang tekun beribadah atau memiliki laku kebatinan tinggi. Doa, karena dalam kehidupan mereka, energi batin leluhur itu tetap hidup lewat ketulusan hati sang keturunan. Maka tidak heran, banyak orang pon yang memiliki penjaga gaib dari garis keturunannya. Bukan makhluk yang menakutkan, tapi semacam roh leluhur yang menjaga mereka dari bahaya dan menguatkan langkah hidupnya. Dalam pandangan kejawen, setiap kata memiliki ruh. Jika seseorang berkata dengan hati yang jernih, maka ruh kata itu akan menjadi nyata. Sebaliknya, jika ia berbicara dengan amarah dan niat buruk, maka kata itu bisa kembali sebagai beban. Itulah sebabnya, orang pon sangat dianjurkan untuk berhati-hati dalam berbicara. Karena sabda dadi tidak memilih antara baik atau buruk, semua ucapan yang keluar dari hati akan mencari jalan untuk menjadi nyata. Leluhur berpesan, "Ati-ati yen ngomong, awi tutukmu iku lawang kasunyatan." Artinya, berhati-hatilah saat berbicara, karena mulutmu adalah pintu kenyataan. Dan bagi orang pon, pintu itu terbuka lebih lebar dari orang lain. Karisma mereka juga membuat orang lain mudah percaya. Dalam pertemuan besar, seringkali orang pon yang tidak bicara sejak awal, tiba-tiba diminta memberi pendapat. Dan ketika ia berbicara, semua orang diam, mendengarkan dengan hikmat. Bukan karena suaranya keras, tapi karena kata-katanya membawa rasa aman, keyakinan, dan keseimbangan. Banyak pemimpin besar, guru, dan orang berpengaruh di masa lalu lahir pada weton pon, karena jiwa mereka memancarkan karisma yang tak bisa diajarkan. Namun, karisma ini juga bisa menjadi ujian. Ketika orang pon menyalahgunakan kekuatan ucapannya untuk mencela, menipu, atau menakut-nakuti orang lain, maka sabda dadi itu akan berbalik arah. Ucapan buruk yang keluar dari hati yang panas akan kembali menghantam dirinya dalam bentuk kesialan, sakit, atau kesempitan rezeki. Karena hukum alam bekerja seperti gema, apapun yang kita kirimkan, akan kembali kepada pengirimnya. Maka, bagi panjenengan yang lahir di weton pon, berhati-hatilah dalam setiap ucapan. Ucapkan doa yang baik, kata yang menenangkan, dan kalimat yang membawa kedamaian. Sebab bila ucapanmu menjadi nyata, biarlah ia menjadi nyata untuk kebaikan, bukan keburukan. Dan satu lagi pesan leluhur yang patut diingat. Wong pon ora perlu ngancam, cukup ngomong nganggo rasa, langit wis mangerteni maksude. Artinya, orang pon tidak perlu mengancam, cukup berbicara dengan rasa, maka langit sudah mengerti maksudnya. Karisma leluhur inilah yang membuat orang pon sering disegani tanpa perlu berteriak, dihormati tanpa perlu memaksa, dan dipercaya tanpa harus bersumpah. Karena mereka membawa suara leluhur di dalam hatinya, dan setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah gema dari doa-doa masa lampau yang belum berhenti bergetar. Ilmu ketujuh, cahaya doa yang tidak pernah padam. Dari seluruh ilmu bawaan weton pon, inilah yang paling halus sekaligus paling sakral, cahaya doa yang tak pernah padam. Ia bukan hanya sekadar kekuatan spiritual, tapi pancaran langsung dari hubungan jiwa pon dengan alam semesta dan Gusti Kang Murbeng Dumadi. Orang yang lahir di weton pon dipercaya memiliki saluran batin yang lebih mudah terhubung dengan langit. Doa mereka lebih didengar, dan setiap niat yang keluar dari hati mereka seolah langsung menembus lapisan gaib tanpa penghalang. Doa orang pon ibarat bara kecil di tengah gelap malam. Meski tertiup angin ujian, ia tidak padam. Mereka mungkin tampak diam dan pasrah, tapi di balik keheningan itu, ada kekuatan luar biasa dari keyakinan yang tak tergoyahkan. Ketika mereka menundukkan kepala dan berbisik lirih kepada Tuhan, semesta pun diam, mendengarkan dengan khusyuk. Leluhur sering berkata, "Wong pon iku yen endonga, Gusti rawuh tanpa dijaluk." Artinya, ketika orang pon berdoa dengan hati yang sungguh, Tuhan sudah hadir bahkan sebelum mereka menyebut namanya. Keistimewaan ini bukan datang dari mantra atau bacaan panjang,
tapi dari kedalaman rasa. Doa orang pon tidak selalu berbentuk kalimat indah. Kadang hanya hembusan napas yang disertai air mata, namun itu sudah cukup untuk mengetuk pintu langit. Karena Gusti tidak mendengar kata-kata, Ia mendengar getaran hati. Dan getaran hati orang pon dikenal sangat lembut, penuh keikhlasan, serta tidak menyimpan kebencian. Ada kisah dari seorang kakek tua di Kulon Progo, lahir pada hari pon, hidupnya sederhana, bahkan serba kekurangan. Tapi setiap kali ada tetangga sakit, ia datang dan mendoakan dengan tangan gemetar. Aneh, orang yang didoakan sering membaik hanya dalam hitungan hari. Ketika ditanya rahasianya, sang kakek hanya menjawab lirih, "Aku ora duwe apa-apa, mung en duwe rasa welas lan pangapunten." Aku tak punya apa-apa, hanya punya kasih dan maaf. Dan itulah inti dari doa pon, doa yang lahir dari welas asih, bukan dari keinginan untuk berkuasa. Dalam kehidupan sehari-hari, energi doa orang pon sering menjelma menjadi pelindung bagi keluarganya. Saat anaknya bepergian jauh, mereka hanya menatap langit dan berucap pelan, "Mugi tansah pinaringan slamet." Dan tanpa mereka sadari, ucapan itu menjadi pagar halus yang melindungi perjalanan sang anak. Kekuatan doa pon tidak perlu diumumkan, karena ia bekerja dalam diam, seperti akar pohon yang menahan tanah agar tak longsor, tanpa pernah terlihat di permukaan. Namun, kekuatan ini hanya bertahan selama pemiliknya menjaga hati tetap bening. Jika orang pon mulai dikuasai amarah, iri, atau keputusasaan, maka pancaran doanya melemah. Sebab doa tidak bisa keluar dari hati yang tertutup oleh kabut gelap. Leluhur menasihati, wong sing atine peteng, ora bisa endeleng padhang Gusti. Orang yang hatinya gelap, tidak akan mampu melihat cahaya Tuhan. Bagi orang pon, berdoa bukan ritual, melainkan napas kehidupan. Setiap langkah, setiap ucapan, setiap pekerjaan mereka adalah bentuk doa. Mereka tidak menunggu waktu khusus untuk menghadap Tuhan, karena dalam diam pun hati mereka terus berbicara kepadanya. Mereka percaya, Gusti tidak jauh. Ia bersemayam dalam rasa syukur, dalam sabar, dan dalam keikhlasan yang tulus. Doa mereka bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Orang pon sering diam-diam mendoakan orang yang menyakitinya, berharap ia diberi kesadaran. Karena mereka tahu, mengutuk hanya menambah kegelapan, sedangkan mendoakan membuka jalan terang. Inilah tingkat batin yang tinggi, ketika doa tidak lagi menjadi permintaan, melainkan persembahan. Cahaya doa orang pon tidak padam bahkan setelah tubuhnya tiada. Leluhur percaya, doa mereka meninggalkan jejak di alam, menjadi pelita bagi keturunan yang lahir setelahnya. Itulah mengapa anak atau cucu dari orang pon sering hidup tenang, damai, dan penuh keberuntungan, karena mereka berjalan di bawah cahaya doa yang telah lebih dulu menyinari jalan hidupnya. Jadi, bila sampean lahir di weton pon, jangan remehkan kekuatan doamu. Meski pelan, meski tanpa kata, setiap getaran hatimu didengar oleh langit. Teruslah berdoa, bukan karena ingin dikabulkan, tapi karena dengan berdoa, cahaya dalam jiwamu tetap menyala. Dan selama cahaya itu hidup, tak ada kegelapan yang bisa menguasai hidupmu. Leluhur menutup wejangan ini dengan kalimat agung. Doa iku oramu ngangkat tangan, nanging ngangkat jiwa supaya luwih cedak marang pangeran. Doa bukan sekadar mengangkat tangan, tapi mengangkat jiwa agar lebih dekat kepada Tuhan. Dan orang pon, sejak lahir, sudah diberi kemampuan untuk menemukan jalan itu, jalan menuju cahaya yang tak pernah padam. Dari ketujuh ilmu bawaan ini, satu hal yang perlu diingat. Semua kekuatan itu akan hilang jika hati pemiliknya kotor, penuh iri, atau dendam. Ilmu pon bukan untuk sombong, tapi untuk menjaga diri dan memberi ketenangan bagi sesama. Jika sampean lahir di weton pon, jagalah batinmu. Karena di dalamnya ada tameng yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, kecuali oleh amarahmu sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga wejangan malam ini memberi cahaya dan ketenangan bagi hidup panjenengan. Jangan lupa tinggalkan komentar asal kota dan doa terbaikmu malam ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga rahmat, rezeki, dan perlindungan leluhur selalu menyertai langkah panjenengan. Salam rahayu, rahajeng rahayu, mugi urip panjenengan tansah pinaringan padang dalan lan katentreman jiwa.